berdiri sambil berbicara, enaknya duduk sambil berbicara. Jadi sudah ada nih kakak ini yang tadi beta menari-nari dengan tua, dan ternyata untuk lebih jago dari dia. Ya pantas lah untuk bilang masa kita mau atur. Semua yang kenal saudara pasti kenal, apalagi yang dunia dance pasti kenal kakak Ongin Venturi. Wih. Pasti ada gitu tuh kalau di kalau tuh gitu mungkin kali ya mungkin. Yeah. Jadi ini kakak Ongin Venturi. Kakak Ongin ini sudah kurang lebih sudah kalau orang bilang tuh makan asam garam, naik turun panggung di dunia dance. Betul kakak? Maunya makan nasi aja. Makan nasi kakak. Asam garam, asam asin, asam garam asin. Biar lebih dramatis kakak. Jadi saya siap. Bahaya nih gitu. Ya seakan-akan kakak mendukung iya. Karena untuk bisa makan nasi, untuk kuat, makanya untuk bisa menerima kepahitan itu, ya, itu lebih dramatis ya anda. Jadi ini kakak ini untuk sulama di dance. Jadi atau mau cerita kita mau gali-gali mau bala-bala untuk. Jadi ini kakak Ongin Venturi Putra Maluku. Yo, sudah banyak nih. Ya bagaimana kakak? Kakak Ongin Venturi itu nama panggung? Nama apa? Ya, kalau Ongin Venturi itu nama panggung sebenarnya. Kalau nama asli sebenarnya Elfrino Venturi. Berarti Venturi betul. Iya, nama panggungnya Ongen gitu. Karena mungkin lingkungan juga apa segala macam gitu. Jadi ya akhirnya dipanggilnya Ongen dan dikenal di dunia industri dance di Jakarta ya Ongen. Oh, karena kakak dari dulu begitu ya? Iya. Oh, beta pikir karena kayaknya beta mau jadi cari nama begitu biar orang kan cepat ingat dong. Ternyata saya terus apa yang kasih nama akhirnya Ongen begitu. Ya teman-teman lah, kalau dari kecil juga opa juga sering manggilnya, opa dari papa tuh manggilnya Ongen. Mungkin dari bahasa Belanda kayak Jongen gitu. Gue juga nggak ngerti artinya apaan gitu. Tapi ya akhirnya dipanggilnya ya jadi dari teman-teman ya di Jakarta juga akhirnya panggilnya Ongen. Itu nama itu kalau bisa bilang tuh itu nama itu yang bawa. Ya itu yang jadi nama panggung sebenarnya. Kan nama sudah ada berarti bakat itu sudah ada dari kecil berarti kakak suka menari atau? Kalau beta pertama lahir di kota Ambon. Lahirnya di Ambon, Potong Pusa di Ambon kata orang Maluku kan dia Potong Pusa. Di rumah sakit Otto Quick di Tantui kalau nggak salah ya. Ya tapi katanya sekarang udah pindah gitu. Dulu di Tantui. Papa meninggal tuh. Papa kan meninggal. Mama bawa kita ke Kupang. Ke NTT. Jadi masih bayi tuh dibawa ke NTT ya. Masih kecil banget gitu. Di pertama kali tahu dance itu ya di Kupang. Bukan justru pertama karena besarnya di pertama itu di Kupang ya kelas 3 itu. Kelas 3 SD itu mulai tahu itu. Itu dulu ada tetangga. Jujur sampai sekarang gue juga lupa namanya siapa. Karena kan masa kecil itu nggak bisa gue ingat semua karena kan kita berpindah dari satu kota ke kota yang lain kan waktu itu. Jadi itu yang bikin awal mulanya. Tapi tetangga itu suruh main kakak. Dia lebih tua sedikit. Waktu itu dia udah kelas 6 SD kalau nggak salah. Gitu. Jadi dia yang ngajarin saya untuk nari. Dan pertama kali belajar tuh break dance. Itu jempalitan nggak jelas gitu, kepala di bawah, kaki di atas gitu. Terus baby freeze gitu diajarin gitu. Itu awal-awalnya. Berarti di tahun itu memang break dance. Iya, break dance. Dari Kupang sekolah sampai kelas 4 SD. Terus pindah ke Surabaya sama mama. Terus ke Jakarta, baru lanjutin sekolah lagi di Ambon. Balik ke Ambon. Lanjutin sekolah di Ambon tuh apa? Ya, dari mulai kelas 4 itu. Sampai kelas 6 SD. Di Ambon? Di Ambon. SD mana kakak? Oh ya, kita punya SD di Ambon tuh SD 25 di Kudamati. 25? Di farmasi? Ya di apa ya namanya, pokoknya di Kudamati dekat lapangan apa? Ya betul. Dorong joker ya, ada semua. SD 25 gitu. Soalnya yang kita tahu 21 38. Oh, 25 ya. Dulu ini SD Impres 25 Kudamati. Kayaknya masih ada. Iya. Jadi pas SD di situ. SD di situ sampai kelas 6. Sampai lulus berarti kakak. Enggak lulus kelas 6 itu terus berangkat ke Jakarta sampai sekarang. Nah, tapi sepanjang di Ambon. Ya itu
Itu nari. Ah, Itu udah kenal sama lingkungan dance di Ambon. Oh berarti sudah ada dong. Sudah, Ambon malah sudah jauh dan zaman waktu itu udah dance-nya lebih modern tuh. Modern dance udah Saya cuman break dance lagi gitu. Jadi warnanya udah masuk MC Hammer, kayak stylenya penyanyi rap MC Hammer. Terus ada Michael Jackson gitu. Nah, itu kan terus ada festival kompetisi di Ambon itu yang sering sekali setiap bulan tuh pasti ada kompetisi di Ambon, di kota. Berarti dari dulu Sudah ada. Dulu ada 2. Jadi kalau kompetisi di panggung itu namanya disebutinnya di Ambon itu festival. Nah, terus ada juga yang baris empang. Oh ya tahu. Nah, itu unik kan gitu. Jadi berbaris rapi ya kan? Masih Sampai di pos-pos itu baru putar lagu musik dance. Jadi dinilai dari 2, baris berbarisnya dan dance-nya. Empang. Kalau empang memang sebelum beta lahir juga sudah ada ya di Ambon. Gitu. Baris empang Dan masih. waktu SD itu Iko festival. Ya. Itu saya mungkin pagi dong. Saya mungkin siang tengah malam. Mana? Keluarga dukung nggak? Kalau keluarga dukung sih. Terus si SD besok sekolah kakak. Wah, ini panjang nih cerita nih. Ini jebakan beta. biasa nih. Aduh, pertanyaannya. Kalau kita kan sejauh kita tahu festival ini kalau memang salah harus bertemu maafkan. Tapi setahu kita tuh malam minggu ke hari minggu. Jadi malam minggu tuh kakak. Iya. Gitu. Nah, itu mungkin saya sekolah. Ya, begitulah. Itu masih SD kan kalau. Ya, kalau suka dari keluarga sih tahu kalau hobi menari, dance. Cuman mama juga tahu karena kita kan hidup sama mama kan. Papa kan udah meninggal jadi mama tahu. Jadi sebenarnya suka, tapi mama tuh pengennya kita tuh namanya orang tua dulu ya gitu. Ngapain itu? Bahasanya lucu. Dance itu dibilangnya disco. Iya betul. Disco. Jadi anak disco. Nah, anak disco. Zaman itu ya. Sekarang kayaknya. Jadi mama tuh itu ngapain kamu itu disco mau jadi apa nanti disco gitu. Itulah ada pertentangan sedikit lah gitu. Tapi dari sisi teman-teman lingkungan di Ambon di Gudang Arang itu tinggalnya kan di Gudang Arang ada kegiatan pemuda kan. Di sana kan ada kegiatan pemuda, angkatan muda terus ya kayak gitu. Mereka mensupport kita waktu itu. Jadi ya salah satu yang membuat saya bisa sampai sekarang juga dari kakak-kakak dan saudara-saudara yang di Gudang Arang itu yang mensupport kita gitu. Jadi mereka bantu tuh. Kalau dulu kan susah nih mau bikin kostum, mau ikut kompetisi itu kan susah kan, butuh uang. Gerakan yang kayak gitu tuh kayak angkatan mudanya tuh bikin jual kue. Iya, bazar gitu. Jadi jualin gitu buat kita support kita gitu. Dan ya karena kerja sama chemistry-nya bagus, kita juga jadi akhirnya bersemangat gitu. Dan pertama kali kita tampil juara di Ambon. Jadi pas SD itu ya. Berarti kakak SD sudah terbiasa menari. Sudah terbiasa. Itu dapat juara walaupun tidak direstui sama mama. Sangat tidak direstui. Tapi itu sikat. Ada sebenarnya kalau mau cerita sedikit ini lucu sih sebenarnya. Jadi ada suatu saat mama itu ngelarang kan. Gitu. Jadi kita itu didukung kan sama pemuda situ kan. Ini ada kompetisi. Waktu seingat saya itu di diskotik di Ambon. Namanya diskotik Regent di Regent diskotik di Pardis. Jadi kompetisi, ceritanya singkat cerita kompetisi, kita udah persiapan nih, udah mau berangkat ke tempat kompetisi. Dilarang sama mami nih, sama mama tuh dilarang, dikunciin di dalam kamar. Itu pas hari mau sebenarnya. Pas hari itu mau festival nih gitu. Sedangkan kita nih kan satu grup 5 orang. Oh ya nama grup kita kan GAPD, Gudang Arang Power Dance waktu itu. Jadi Gudang Arang Power Dance. Terus namanya rumah zaman dulu ya, jendelanya itu kan jendela papan, kayu kan. Ya kayak rumah-rumah orang Belanda yang dibukanya begini ya. Nah kunci kan di dalam, ya dikunci pintunya gue bisa keluar. Oh mama tidak berpikir panjang. Tapi itu parah, jadi maksudnya. Jadi pas waktu dikunciin
Itu kakak-kakak di kompleks tuh datang tuh minta izin sama mama untuk aku bisa ikut gitu kan. Mereka lihat muka mama tuh kan segan gitu kan, jadi akhirnya jadi nggak berani. Pas gue dengar ada yang ketok-ketok pintu kan, jadi pintu ruang tamu kamar yang gue dikunci di sini nih, di kamar ini. Jadi buka jendela dikit, gue bisa ngeliat orang yang datang masuk ketok pintu kan terasnya gitu. Gue ngintip, gue gituin kan, gue panggil dia, tunggu di sana, gue keluar, gue bilang gitu. Tuh licik tuh, masih kecil aja kayak gitu udah, aduh licik demi gitu. Mereka pergi nunggu di depan gang lorong mau keluar tuh kan. Udah mobil semua teman-teman udah pakai kostum, udah siap di situ. Kalau ada yang ketok tuh mama, abis dia pergi mama buka pintu ngintip, pura-pura tidur. Itu sudah ada acting. Ada actingnya gitu. Pura-pura tidur. Begitu udah keluar lari sampai di mobil. Mereka udah siapin kostum kan, jadi kostumku tuh udah disiapin sama teman-teman sama kakak-kakak gitu kan. Cuma bawa sepatu aja kan, celana pendek. Ganti baju, langsung sarung semuanya di mobil tuh sambil jalan ke tempat acara. Pas mobil jalan, mama kayaknya feeling. Bukalah pintu kamar. Nggak ada guanya di dalam. Gua udah tuh. Terus dia cari-cari nggak ada, dia buka jendela, dia kaget jendelanya nggak kekunci kan, dia loncat jendela lari cuma hanya buat dance gitu. Siap. Nah akhirnya kakak disuruh cari ke tempat acara. Oh berarti menyusul ini. Sama kakak-kakak tuh, abang gue tuh diajakin ngobrol. Politiknya begitu. Nah ini kan pintu masuk nih. Terus ada kakak-kakak di komplek juga. Itu gue ingat yang jadi gini. Dia pakai baju jubah karena dia orangnya gede tinggi. Namanya kita panggilnya itu Dempsey Rehawarin. Gue masih ingat tuh kakak, biasa panggilnya kakak Patrick gitu kan, Patrick. Adi, sini katanya. Udah lewat sini. Jadi abang gue di situ tuh. Terus diajak ngobrol, dia jalan lewat sini. Nah, dia karena besar, jadi gue kan kecil tuh kan, gue jalan ngikutin dia dari samping. Abang gue nggak ngeliat, gue lewat tadi, gitu nggak kelihatan sama sekali. Itu kocak banget. Pulangnya bawa pulang piala juara. Mama? Nah, ketok pintu dong. Teman-teman bilang, kan udah tahu nih kasusnya gue kabur dari rumah, loncat jendela untuk ikut kompetisi. Teman-teman bilang, Ngen, udah lu bawa aja deh. Jadi bukti. Bawa aja, taruh piala di rumah lu gitu kan. Ketok pintu, marah, ngocet, begitu gue bawa piala, dia lihat langsung, masuk sana, gitu katanya, masuk. Gue taruh di meja. Susunlah dengan piala-piala, kakak gue kan juga nyanyi kan, juara-juara nyanyi juga. Nah itu akhirnya nyokap jadi lihat, mulai nggak marah gitu. Kalau coba hari itu kita memang nggak pulang bawa piala, itu habis gua pasti. Dicecer habis-habisan pasti dicecer habis-habisan. Jadi itu kan pengorbanan. Pembuktian juga sekali. Pembuktian. Dan waktu itu masih SD kan? Masih SD. Berarti betapa niatnya kakak loh untuk mau belajar dance. Ya sangat kalau buat gua pribadi sekarang yang gua rasain gitu, dance itu bagaikan sebuah agama buat gua. Dari hobi ditekunin jadi menghasilkan. Kalau kita serius, ya itu satu filosofi hidup yang terpenting adalah memilih itu gampang. Bertahan pada pilihan itu yang susah. Betul. Akhirnya kakak memilih dance tekun di situ. Setelah di Ambon itu ngambil keputusan berangkat ke Jakarta. Berangkat bersama teman-teman. Jadi kita ada beberapa tim, pentolan-pentolannya lah gitu. Pasti ya kita ada, bukan pentolan aja sih, maksudnya kita kolaborasi untuk berangkat ikut satu event yang populer zaman itu, yang singkatannya aksi waktu itu. Jadi kompetisi itu kayak ajang pencarian bakat. Oke. Kalau di kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kayak di TV yang populer waktu itu kan. Tapi zaman dulu tuh udah ada DJ. Itu tahun 95 tuh udah pencarian bakat tuh udah ada. Sudah ada nyanyi, ada DJ gitu, ada dance gitu. Itu sudah ada tahun 95 gitu. Berangkat rencana mau ikut ajang itu. Sampai di Jakarta, ternyata acara itu sudah selesai episodenya. Jadi yang diputar itu adalah tappingnya. Oke, berarti sebelumnya syuting ya? Iya. Biasanya kan live tapping kan gitu. Nah itu yang diputar tuh tappingnya. Jadi kita datang tuh amsyong,
benar-benar nol, nggak ada apa-apa udah. Lah, buat apa kita datang gitu kan? Akhirnya kita sampai di Jakarta lontang-lantung. Nggak ada mau kemana nggak ngerti. Ngamen sama ada teman-teman waktu itu di sana ngamen buat makan. Ngamen benar-benar ngamen di Metro Mini. Singkat cerita, kita bertemulah dengan salah satu penyanyi rapper juara Asia Bagus. Terus Edi ini ngeliat kita, kebetulan dia sudah bekerja, kita akhirnya diajak, terus dia pengen coba, pengen lihat langsung nih. Pengen lihat langsung kita narinya kayak apa sih, gitu, kayak di audisi gitu. Presentasi dulu. Presentasi. Lucu presentasinya. Presentasinya harusnya kan ke kantor atau ke tempat yang lebih ini. Enggak. Kita presentasi atau di audisi sama Bung Edi ini di parkiran mobil Blok M Plaza. Itu dicoba di situ. Memang dia yang mau. Dia yang mau. Gue pengen lu nari sekarang. Orang kreatif ya dia tuh. Terlalu saking kreatifnya kayak gitu. Pasti orang kreatif kan. Ya itu nari di situ. Nari terus dia bawa kita ke masuk ke salah satu stasiun TV. Nah dari situlah kita masuk di dunia industri. Nah kita muncul di beberapa acara lumayan nasional dan internasional juga gitu. Terus ya itulah kita mulai karir kita dari situ. Dan akhirnya kita diminta untuk menjadi penari intinya buat EBT gitu. Waktu itu lagu judulnya Aur Aku. EB3 punya lagu Aur Aku. Nah, itu kita munculnya dari situ. Kita persiapan cukup lama dan kita banyak tour selama 2 sampai hampir 3 tahun tuh saya di sana, itu kita tour gak berhenti dengan mereka. Kakak bilang tuh Agnes Monica, kakak bikin apa dengan Agnes Monica itu? Oh ya, di Agnes itu sebagai koreografer di ulang tahunnya Agnes Monica yang ke-17 tahun. Oh. Gitu.